adalah ada orang lain yang punya duit banyak dan nggak mau bisnis, maunya adalah invest di bisnis yang udah jalan. Jadi this is the business mindset. Ya, jadi tolong dipisahkan antara jualan sama bisnis. Di dalam bisnis pasti ada jualannya, pasti. Tapi jualan itu bukan bisnis. Jualan ya jualan, gitu aja. Content Creator Black Book. Buat konten, hasilkan income. Temukan rahasianya di contentcreatorblackbook.com. Oke, so kita ngomongin tentang mindset, teman-teman. Tadi tuh saya IG story ya, ask me anything. Jadi cukup menarik pertanyaannya, banyak banget yang seputar mindset. Kok Sabtu kemarin belum sempat join LPM? Yes, nanti join aja Sabtu depan ini di Surabaya, ada di Surabaya. Ya. Oke, so ngomongin tentang mindset itu cukup menarik sih. Kita itu punya otak ya, of course kita punya otak. Karena kalau nggak ada otaknya kita nggak hidup. Physically kita punya otak, secara fisik ya. Tetapi kita itu nggak pernah loh diajarin cara pakai otak. Jadi kalau Anda dengar saya ngomong kayak begini, kalau ada follower saya harusnya Anda sudah biasa ya. Kalau Anda follower baru mungkin Anda agak kaget gitu dengan cara saya membahas sesuatu, terutama yang berkaitan dengan otak. Coba ingat baik-baik. Kapan sih kita itu pernah diajarin pakai otak dengan benar? Kalau cuma di urusan mengingat, bayangin aja kita sekolah cuma disuruh mengingat atau menghafal. Plus kadang-kadang ya kalau perkalian itu ingat kan ya, ingat ya 2 kali 2 4 itu ingat kan sebenarnya kan, bukan mikir ya. 2 kali 2 4, 3 kali 3 9 itu kan hafalan kan, bukan mikir kan sebenarnya kan. Jadi kalau dibilang kita dipakai untuk mikir itu rada jarang. Terus selain rada jarang, kita tuh nggak pernah diajarin cara pakai otaknya kita nih. Padahal otak kita tuh kemampuannya luar biasa banget. Contoh, pernah diajarin cara move on nggak dari kegalauan? Pernah nggak diajarin cara move on dari kegalauan? Kalau otak, bayangin otak itu kayak handphone ya. Ya, otak itu kayak handphone ya. Ini ada handphone begini. Otak itu kayak handphone. Nah, ketika otak kayak handphone, berarti kan ada fiturnya ya. Ada fitur buat A, buat B, buat C. Otak kita itu ada fiturnya buat mengingat, ada fiturnya untuk melupakan sebenarnya. Pernah nggak sih kita diajarin? Ini loh caranya untuk move on. Kalau kamu ngelakuin ini, feeling galaumu tuh hilang. Pernah nggak diajarin? Nggak pernah. Karena nggak ada yang bisa ngajarin juga, jarang yang bisa ngajarin itu super jarang banget gitu. Jadi istilahnya adalah kita itu punya otak tapi nggak tahu cara pakai otak. Jadi jangan marah kalau dibilang nggak bisa pakai otak. Karena memang nggak pernah diajarin gitu. Oke, kemarin tuh saya jalan-jalan sama anak saya. Oke, saya jalan-jalan sama anak saya dan obrolan santai. Selalu seputar ketika makan gitu ya, ngobrol santainya begini. Ini penting banget kalau Anda punya anak misalkan, tapi ini penting banget buat Anda semuanya punya anak atau buat diri Anda juga penting banget. Saya nanyanya begini. Saya ngomongnya begini. Kamu tuh punya feeling macam-macam kan ya? Saya bilang ke anak saya gitu. Feeling itu macam-macam tuh. Ada berani, ada scared, takut, ada excited, ada galau, ada sedih, sad, ada apalagi gitu kan? Macam-macam kan. Feeling itu kan macam-macam tuh. Kenapa kamu memilih feeling A dibandingkan feeling B pada sebuah kejadian tertentu? So that's the question. Kenapa kalau kejadian ini muncul, kamu milihnya galau? Kenapa kamu milih galau? Kenapa kamu nggak milih excited? Diputus pacar misalkan ya, putus pacar. Kalau milih galau ya bisa, tapi kalau milih excited juga bisa sebenarnya. Wah, waktunya ganti baru gitu ya. Ya kan? So, sebenarnya kan berarti kita itu sebenarnya bisa memilih ya, otak kita tuh bisa memilih kalau kita ngomongin mindset. Tetapi kita nggak tahu loh cara memilihnya. Pokoknya kalau begini ya responnya begini, gitu aja, udah selesai. Nah berarti kalau Anda ini berarti ini nggak bisa memilih, berarti kan nggak bisa pakainya ya. Kalau bisa pakainya kan kita bisa nyetel berarti. Oh kalau gini gue mau gini, kalau gini gue mau gini, kalau gini mau gini. Nanggap nggak perspektif saya ini? Kalau Anda ngerti cara pakai otak, berarti Anda bisa memilih feeling yang memberdayakan. Jadi nggak responsif kayak sebab akibat doang gitu. Kalau lu sih ngatain gue kayak begini ya, harusnya gue bales. Kayak gitu kan ya. Atau ya sosial media adalah sebuah tempat di mana Anda akan latihan hal kayak beginian tuh luar biasa banget. Tapi kalau Anda nggak ngerti cara mengelolanya, maka tempat latihan kayak begini juga nggak ada gunanya. Saya ngelihat banyak sekali yang orang bertengkar sebagainya. Mostly adalah karena ini gitu. Karena hal ini. Karena ketidakmampuan untuk menggunakan otak. Sesimpel itu kan ya. Oke? Nah, sekarang kalau nanya tadi ada pertanyaan yang masuk. Dan gimana sih caranya untuk membuat supaya atau memotivasi orang supaya nggak males? Oke? Gimana caranya memotivasi orang biar nggak males? Sebenarnya saya pengen tahu terlebih dahulu itu siapa. Kalau itu cuma orang lain, nggak usah pusing-pusing lah Anda memotivasi orang lain biar nggak males. Anda motivasi diri Anda sendiri aja lah. Ya kan? Jadi nggak usah pusingin orang lain.
Ya kalau anak saya males, nah itu urut tanggung jawab saya sebagai orang tua, gimana caranya supaya anak saya nggak males. Tapi kalau itu orang lain, literally orang lain, mending Anda memotivasi diri Anda supaya Anda lebih baik dari hari ini. Gak usah sok-sokan, saya sudah rajin bekerja dan sebagainya, teman saya malas-malasan. Rajin bekerjamu aja belum tentu bagus, itu menurut saya sih. Kan masih bisa diimprove kan ya sebenarnya kita ya. Jadi gak usah pusingin orang lain. Ada nanya, dan apa pendapatmu kalau ada orang umur 27 tahun, belum punya kerjaan, nganggur dan sebagainya. Saya bilang saya nggak punya pendapat. Buat apa saya buang-buang energi saya mikirin orang 27 tahun nggak punya kerjaan? Buat apa saya mikir itu gitu? Ya nggak punya pendapat saya. Kalau ditanya pendapatmu apa, ya nggak tahu. Tapi kalau ditanya solusinya gimana? Nah ini baru kita ngobrol nih gitu kan. Solusinya seperti apa? Nah dia mau dibantu nggak? Kalau orang nggak mau dibantu, nggak usah dibantu. Kecuali memang itu anak Anda gitu ya, orang tua Anda merasa ada tanggung jawab gitu. Lebih baik mikirin, lebih baik apa ya? Kadang-kadang kalau Anda fokusin ke orang lain yang nggak mau dibantu, terus habis itu Anda marah-marah sendiri, berarti Anda mengotori dong vibes Anda sendiri jadi marah-marah. Lah buat apa? Kalau nggak mau dibantu ya biarin aja. Kan bukan tanggung jawab kita, kecuali kayak anak saya. Nah sekarang ngomongin kayak ke anak saya, gimana sih caranya memotivasi anak saya? Setiap kejadian di hidup anak saya kasih poin. Ini goalnya apa? Jadi misalkan setiap pagi breakfast barengan kita. Saya nyalain YouTube tuh. Tapi YouTube-nya bukan YouTube random begitu. Saya nyalain YouTube jalan-jalan, traveling, hotel mewah, vacation, rumah mewah. Saya hajar kayak begitu. Supaya dia bisa tahu kayak rumah itu kayak begini, ada macam-macam begini. Gak pernah masuk rumah orang gak apa-apa, tapi lihat di YouTube kan banyak ya. Dengan YouTube itu kita jadi wawasan jadi gede. Jadi dia bisa pengen kan. Nah, habis itu kita masukin tuh. Kamu kapan pengen punya rumah segede apa nih? Mau lebih gede dari rumah ini, atau mau lebih kecil, atau mau apa nih, pokoknya seputar itu semuanya, dihajar semuanya, supaya dia, oke. Terus kemarin tuh kita jalan-jalan tuh ya, kemarin ada acara saya di Bali, habis itu saya di Jakarta, hampir 3 minggu deh, semuanya kita ingat itu, lihat tuh, makan bayar, naik pesawat tiket bayar, bahkan dorong koper pakai porter ya, karena kebetulan banyak banget kemarin, berat banget dan banyak banget kopernya, lihat tuh, harus bayar lagi, so they know, bayar itu mereka akhirnya tahu. Nah lucunya adalah ketika mereka di acara kondangan sempet ngisi acara pianonya gitu, jadi ngisi pianonya dadakan aja, bener-bener kayak yuk lu ngisi dong main piano gitu, maju main piano dapat angpau. Nah di situ dia tahu kayak finally kamu dapat duit dari skillmu. Kita selalu setiap ada kejadian tuh kita kasih arti dan makna ya. Finally kamu dapat duit dari skillmu, kita ngomong kayak begitu. Ya lumayan lah, meskipun kamu dapat duitnya ngamen, kita bilangnya lu dapat duitnya ngamen ini ceritanya. Nggak masalah, nggak ada yang salah. Karena kamu menggunakan skillmu untuk dapat duit. Pulangnya lucu, ketika di airport mau beli buku, kita bilangnya adalah kan duduk di tempat ini ya, tempat tunggu ya di airport ya, sebelahnya kan biasa ada Periplus gitu. Kelihatan bukunya mereka, buku Minecraft gitu. Dan dari situ dia kayak pengen. Cuman mamanya bilang, kamu mau beli aja, pakai duitmu ya, kan kamu udah dapat duit nih sekarang. Nah kita mulai ajarin tuh mereka pakai duitnya sebagainya gitu kan. Nah dari situ mulai ngerasa dia ngeliatin lagi, diam. Nah ini dia itu mulai muncul. Jadi saya sedang ngebangun program di kepalanya dia bahwa kebutuhan lawan keinginan. Dia harus bisa fight gitu, kebutuhan lawan keinginan tuh. Jadi beli atau enggak, it's your decision. Orang tua ngeliatin, lu mau beli aja sendiri, tuh duitnya ada. Kita nggak bakal kayak kasih. Karena kalau kita kasih, kita melakukan hal baik sih, tetapi long termnya kurang baik. Karena long termnya adalah, gue kalau pengen orang lain bisa kasih, nggak mau. Lu mesti fight. Dia galau banget. Bahkan ketika ke toilet, lucu anak saya itu bisa bilang gini, kayaknya nggak usah beli deh. Kalau cuma Minecraft kita bisa lihat di YouTube kok, bisa begitu. Jadi dia mencari alasan sendiri untuk membenarkan tindakan dia tidak beli, which is good buat saya, kayak interesting. Terus akhirnya dia pinjam handphone mamanya, bukunya diambil, difoto man. Gitu kan, lucu banget. Biar nanti bisa dicari lah apalah gitu. Tapi intinya adalah itu tadi, kalau Anda nanya ke saya, gimana sih model parenting saya? Model parenting saya ini ada kaitannya dengan mindset ya. Model parenting saya adalah perspektif saya, si anak, bayangin otak anak ini kayak komputer yang kosong, harus diinstal program apa di kepala anak-anak saya ini, sehingga kalau program itu ada di dalam kepalanya dia bisa survive better sebagai orang. Nah, problemnya adalah di masyarakat kita, hal ini tidak pernah dilakukan, atau bahkan orang nggak tahu tentang hal ini. Mereka berpikir ya sekolah aja, belajar aja. Pokoknya kalau nggak mau ya dipaksa belajar gitu. Jadi semuanya itu serba kayak hampir paksaan, atau hampir yang tidak pernah membayangkan ini program apa yang ada di otak si anak. Jadi tugas orang tua adalah menginstal program-program yang sesuai. Jadi ketika kita ngelihat bahwa dia kok kayak begini ya, programnya ada yang kayak begini ya, misalkan kayak dulu waktu naik Grab pertama-pertama tuh,
kok panas ya gitu. Wah, ini nggak biasa, ini ya jalan tidak enak nih ternyata nih, gitu kan. Jadi ini yang harus kita perbaikin ini berarti. Jadi program apa yang ada di kepala anak yang harus diperbaikin tuh. Ya, kita bedain tuh. Ngasih orang misalkan pengemis kita nggak kasih. Tapi kalau ada anak kecil jualan tisu, jualan telur, misalkan mamanya kasih, nih loh, dikasih, anak saya diajarin, nih loh, bayangin ya, kamu tuh enak banget sekarang, makan tinggal makan gitu. Ini anak kecil harus jualan tisu, jualan telur, hanya untuk bisa dapat duit segini. Bayangin aja duit segini buat kita makan tadi aja, nggak bisa, nggak imbang gitu. Nah itu diajarin kayak begitu, so they know. Tapi kalau pengemis kenapa nggak dikasih? Ya karena minta-minta. Kalau dia jualan berarti dia ada effort tuh. Kita masukin terus kayak begitu. Berarti kalau ada effort baru dapat hasil. Kalau minta-minta orang nggak suka. Nah itu program teman-teman, itu program. Ya Anda mau ngasih atau enggak, up to you ya. Pengemis yang buat saya ngajarin anak saya adalah supaya tidak biasa minta-minta. Jadi mereka harus do something supaya dapat hasil. So that's the mindset yang saya tanemin. Jadi kalau ngomongin mindset, ya itu tadi. Jadi saya harus tahu apa saja yang ada di kepala anak saya yang harus dipasang sehingga nanti dia oke. Misalnya anak saya mau kalau diajak les apapun, misalkan kita ajarin, dapat excited banget kan, lu belajar ini gitu. Nah itu excited banget kan mereka. Jadi nggak ada kayak les ini malas, les itu malas gitu, enggak sih. Jadi enak. Nah kemarin anak saya kan homeschool nih teman-teman. Banyak sekali yang mengatakan bahwa kalau homeschool itu sosialisasinya gimana ya. Nah kemarin cukup menarik sih. Ketika di Jakarta, anak saya tiba-tiba bisa nge-WA guru lesnya dan ngajakin ketemuan di Central Park. Kebayang nggak? Jadi kita sampai ngeliat itu, oke, kita nggak ada isu nih, anak kita nggak ada isu sosialisasi nih. Karena bisa sampai nge-WA, ngajakin ketemuan, karena tahu bahwa gurunya rumahnya cuma 3 menit dari Central Park. Jadi main sama orang besar itu oke. Maksudnya ngobrol, ngajakin ngobrol, ngajakin ngafe itu bisa. Anak umur 8 tahun bisa ngajakin gitu. Ya kita kawal sih, kita kawal dari jauh. Biarnya mereka itu, kita kawal sih. Engkongnya kawal sih ya. Jadi it's okay gitu. Kemarin waktu kondangan juga, lagi di kolam renang, juga lucu tuh. Bisa nemenin saudaranya istri saya punya mertua. Nemenin saudaranya istri saya punya mertua yang umurnya maybe udah kayak 70 something gitu, berenang bersama, ngobrol bersama di pinggir kolam. Banyak. Jadi bisa kayak begitu gitu kan. Ketika kita minta mereka untuk yuk balik ke kamar, udah waktunya balik ke kamar, dibilang kayak nanti aja 15 menit lagi masih ngobrol. Kan keren ya, anak umur 9 tahun bisa ngomong kayak begitu, sementara ngobrolnya sama orang yang umurnya udah kayak 70 tahun gitu. Nah itu hal-hal yang kita lihat tuh dari sekarang tuh. Oke, dia bisa, berarti networking bisa. Aman, berarti aman. Nggak ada namanya social skill-nya nggak bisa. Bisa banget lah, nggak ada masalah sama sekali. Ya, Anda sendiri aja disuruh kenalan sama orang baru juga kagok kan? Nah, kalau anak saya ternyata dikenalin sebentar sama opa-opa kayak begitu dan bisa ngobrol, ya, it's a good thing. It's a good thing. Nah, terus kita kasih apa ya? Semangat lagi. Kasih semangatnya gini. Kalian masih kecil, itu benefit of age. Saya bilang gitu. Ya, benefit of age. Benefit of age itu maksudnya gimana? Anak kecil itu selalu dapat prioritas. Ya kan? Kemana-mana, lu ngajak ngobrol siapa pasti dibalas. Jadi nggak usah takut. Ajak ngobrol aja siapapun, pasti dibalas. Mereka jadi mikir kan? Mereka jadi mikir. Lihat nih, naik pesawat nih, kita naik pesawat nih. Yang disuruh masuk duluan siapa? Orang tua yang pakai kursi roda dan orang maksudnya yang bawa anak kecil. Disuruh masuk duluan. Antrian segitu panjang, kita masuk duluan karena bawa anak kecil. Jadi mereka itu dari situ ngerasa bahwa oh iya ya, anak kecil itu super power. Jadi bisa dapat ini itu, kalau ngomong didengerin. Kalau ngomong orang udah dengerin semua begini, kalau kita ngomong orang gede ngomong kan biasa dicuekin ya. Kalau anak kecil ngomong didengerin gitu. Jadi hal-hal kayak begitu harus diutak-atik tuh. Jadi kalau misalkan Anda punya anak terutama, nah itu kayak gitu. Nah, kalau Anda sudah dewasa dan mindset Anda ada problem atau ada masalah, simple kan? Ini perbaiki mindsetnya. Yang penting adalah tahu dulu mindsetnya salah atau benar, baru kita perbaiki. Caranya gimana ngeperbaiki? Tahu dulu kalau salah. Kalau nggak tahu, kalau tidak tahu bahwa itu salah, ya susah dong. Kita mau ngomong apa? Gitu. Nah, kemudian find mentor udah pasti. Jadi istilahnya adalah Anda belajar dari orang-orang yang sudah lewat itu. Nah, maka ketika ada pertanyaan-pertanyaan tadi, misalkan kayak, dan aku mau usaha nih tapi nggak punya modal atau modal belum cukup nih. Kalau buat saya sih simple sih. Ada beberapa option. Ini perspektif ya. Tidak ada benar salah. Tetapi perspektif ya. Kalau Anda bilang Anda tidak punya modal dan Anda berhenti, maka Anda nggak kemana-mana. Maka bisnis Anda ya nggak pernah jadi, nggak pernah jalan. Maka Anda sebenarnya bisa melakukan beberapa hal. Yang pertama, Anda bisa ngetes. Anda punya skill jualan nggak? Jadi Anda bisa jualan dropship, resell. Jangan ngomong mau bikin usaha tapi jual aja nggak bisa. Kalau nggak bisa nggak usah pusingin usaha. Lu jualan aja, selesai. Belajar jualan aja supaya dapat duit dulu. Nah yang kedua adalah selain dropship dan resell adalah
Anda kerja dulu, ngumpulin modal. Tapi dihitung ya, berapa lama Anda butuh kerja untuk ngumpulin modal. Yang ketiga adalah, kenapa sih harus punya modal? Kenapa nggak raise fund aja? Dari mana? Friend and family. Minta bapakmu lah duitnya, gitulah istilahnya ya. Ya kan, pinjem bapakmu lah ya, bukan minta ya, pinjem lah ya, pinjem orang tua. Saya dulu dibantu oleh orang tua saya, teman-teman. Jadi saya modal saya 2,5 juta. Ketika mulai kencang, putranya mulai kencang dan harus order banyak banget, orang tua saya minjemin duit. Minjem duitnya nggak gede-gede kok, 5 juta. Buat apa? Buat kulakan. Supaya bisa beli barang, dijual laku, duitnya saya balikin dulu, sisanya saya balik buat kulakan lagi. Dan seterusnya, naik 6 juta, naik 7 juta gitu, pinjem putaran aja. Pokoknya dibalikin dulu, itu harus dibalikin dulu. Saya segitu. Jadi raise fund from friend and family. Nah, kalau misalkan mau betul lebih besar lagi, maka bisnis modelnya harus lebih jelas. Anda bisa raise fund ke investor. Anda pikir William Tokopedia bangun Tokopedia itu pakai duit sendiri gitu? Anda pikir Nadim itu pakai duit sendiri gitu bangun Gojek? Hey, di awal tuh investornya udah miliaran, men. Nah, dari situ Anda tahu kan bahwa tidak harus membangun bisnis pakai duit sendiri. Karena seringkali kita nggak punya duitnya. Nah, ini yang disebut dengan mindset. Kalau Anda nggak ngerti ini, Anda akan merasa bahwa saya nggak pernah punya modal untuk start bisnis. Padahal di luar sana bisnis-bisnis yang gede, modalnya itu dari friend and family atau dari investor. Nah, kalau duitnya sudah banyak, biasanya mereka nggak akan start bisnis sendiri. Kalau duitnya sudah banyak, mereka akan invest di tempat orang lain. Jadi, ada banyak model yang harusnya Anda paham di sini bahwa tidak selalu orang punya duit itu mau bisnis kok. Anda kan berpikir kalau ada duit saya mau bisnis ini. Yang memikirkan itu mungkin Anda. Ya ada lah banyak orang. Tapi intinya adalah ada orang lain yang punya duit banyak dan nggak mau bisnis. Maunya adalah invest di bisnis yang udah jalan. Jadi this is the business mindset. Ya, jadi tolong dipisahkan antara jualan sama bisnis. Di dalam bisnis pasti ada jualannya. Pasti. Tapi jualan itu bukan bisnis. Jualan ya jualan. Gitu aja. Ada barang A, Anda kulak harga 100 ribu, Anda jual 150 ribu. Itu jualan. That's it. Itu nggak ngomongin bisnis. Tapi kalau Anda sudah ngomongin bisnis, maka Anda sudah mulai sistemnya kayak apa, SOP-nya kayak apa, manajemennya kayak apa. Anda tahu nggak yang namanya proven acquisition model? Pernah tahu nggak? Kalau Anda nonton YouTube saya harusnya tahu tuh kayaknya saya posting beberapa minggu yang lalu tuh. Proven acquisition model. Jadi cara Anda mendapatkan customer itu seperti apa? Caranya. Dan kalau Anda melakukan itu, budgetnya berapa? Sehingga bisa dihitung. Kalau budget 10 juta, saya akan dapat sekian customer, dan saya akan dapat income sekian. Itu ada angkanya semua. Nah, kalau Anda sekarang kayak, ya jualan mah posting-posting di Instagram, itu bahkan Anda nggak niat jualan, cuma begitu doang. Ya, itu cuma posting di Instagram dan berharap laku. Bisnis nggak ada yang namanya melakukan sesuatu dan berharap laku. Semua ada angkanya, ada datanya, semua dites. Ya, jadi itu bedanya bisnis dan jualan ya. Tapi balik lagi tadi ke mindset ya teman-teman. Any question so far teman-teman tentang mindset tadi? Tentang ini, ada satu pertanyaan tadi yang masuk adalah tentang gimana sih caranya memotivasi orang tadi. Nah, atau memotivasi diri sendiri lah ya. Kalau Anda ngerasa bahwa Anda kurang motivasi, PR-nya gini. Motivasi itu datangnya dari dalam, bukan dari luar sebenarnya. Ya, yang bisa memunculkan motivasi itu dari dalam. Nah, dari luar itu cuma triggernya aja. Anda mesti tahu apa yang bisa memotivasi Anda. Kalau Anda tidak tahu apa yang bisa memotivasi Anda, berarti jangan ngomongin market research. Anda ngomongin self research aja dulu. Anda riset diri Anda dulu aja. Karena Anda belum kenal dengan siapa Anda. Bayangin aja, umur sudah 20 tahun, tapi 20 tahun hidup nggak tahu apa yang bisa memotivasi diri sendiri. Kan parah ya, kalau kayak begitu. Kita punya otak sendiri. Tetapi kita butuh dimotivasi orang lain. Artinya adalah otak kita dikendalikan oleh orang lain. Nah, kalau kita untuk memotivasi diri sendiri aja butuh dikendalikan oleh orang lain, butuh dimotivasi, berarti ada kejadian lain yang demotivasi ya. Demotivasi. Berarti kalau ada kejadian yang mendemotivasi, Anda akan terimbas langsung. Jadi otak Anda nggak punya kontrol nih ceritanya nih. Kena orang ngomong positif, Anda jadi positif. Kena orang ngomong negatif, Anda jadi negatif nih. Karena Anda tidak punya kontrol terhadap otak Anda sendiri. Ini berbahaya. Harusnya adalah motivasi muncul dari diri sendiri. Sehingga Anda bisa tahu, kok kayaknya motivasi saya rada turun ya, ini ya. Oke, saya healing dulu deh, bolehlah jalan-jalan lah ke Bali 4 hari gitu. Tapi habis itu Anda tahu, oke, setelah healingnya selesai, stresnya agak berkurang, saya tahu ini yang saya lakukan untuk memotivasi diri saya sendiri. Saya harus ngeliat orang lain sukses. Oke, tonton aja YouTube-nya orang sukses. Kalau nonton orang sukses, saya jadi termotivasi. Tapi kalau ngeliat berita resesi, saya jadi demotivasi misalkan. Ya udah tonton orang sukses, selesai lah. Pusing amat sih. Hari ini semua ngomongin resesi 2023. Buat saya resesi 2023 itu akan jadi sangat parah. Kenapa parah? Karena terlalu di blow up oleh media. Zaman dulu orang kena tahun 98 itu mungkin lebih parah dari hari ini.
Tetapi karena yang lihat cuma sedikit, jadi yang tahu juga cuma sedikit, yang ngerasain cuma sedikit. Hari ini mungkin nggak sebesar itu, tetapi kejadiannya di kepala kita lebih besar daripada kejadian realnya. Itu yang akan terjadi kalau terlalu di blow up bahwa akan resesi terus-terusan kayak begitu. Ya istilahnya ditakut-takutin, takut beneran lah. Kayak ketika mau IG live kayak begini, terus ada yang ngomong ke saya, kok saya takut ya nanti kalau misalkan dikatain jelek lah dan sebagainya, makanya saya nggak mau live. Nanti takut saya nanya, sudah berapa banyak orang yang ngomongin kamu jelek ketika live? Ya belum ada sih. Oke, berarti kamu apa yang kamu lakukan itu? Kamu pinter banget menakut-nakutin diri sendiri dan berhasil pula. Kenapa nggak memotivasi diri sendiri dan berhasil pula? Kenapa milihnya adalah saya menakut-nakutin diri sendiri dan berhasil? Itu kan parah banget, goblok banget buat saya. Otak bagus-bagus ditakut-takutin sendiri, berhasil pula. Kan tidak piawai menggunakan otak ya kalau kayak begitu. Nangkap maksud saya? Kalau Anda butuh motivasi, berbahayanya adalah ketika yang masuk negatif, Anda mudah di-influence oleh negativity. Maka, saya mengajak teman-teman semua di sini adalah self-control sekarang. Gimana caranya Anda menemukan motivasi Anda? Gimana caranya menemukan good mood Anda? Bad mood itu munculnya dari mana? Dari pikiran Anda, bukan dari orang lain. Itu sih nyebelin sih. Saya jadi bad mood hari ini gitu kan. Lah bukannya dari kemarin dia juga udah nyebelin, kenapa bad moodnya munculnya hari ini? Dari kecil lu tahu dia nyebelin. Teman-teman dari kecil kan? Dari kecil kamu tahu itu dia nyebelin. Kenapa Anda bad moodnya hari ini? Tapi kalau dibalik lagi, kamu kan tahu dia dari dulu kayak begitu. Kenapa lu masih pikirin sampai bad mood segala? Jadi kayak orang kayak begitu, ya dihindarin aja lah. Dan aku kalau ngeliat orang sukses, jadi iri. Habis itu saya jadi demotivasi, jadi nggak semangat lagi. Ya udah, kalau kayak gitu nggak usah lihat orang sukses, selesai. Pusing amat sih. Ya kayak terlalu dibuat susah gitu loh hidup. Padahal harusnya mudah. Kan berarti kita tuh tidak mampu, tidak piawai menggunakan otak kita, nggak pernah diajarin. Oke, saya kasih satu trik ya, buat move on dari galau ya teman-teman ya. Kalau Anda punya pikiran galau dan sebagainya, nggak bisa move on sama pacar gitu ya. Kalau Anda ingat-ingat kejadian-kejadian masa lalu dengan mantan pacar, kejadian-kejadiannya Anda ingat-ingat dengan detail, habis itu ujungnya putus, Anda akan muncul rasa galau, sedih, nggak enak semua gitu, ya kan? Tapi coba Anda pikirkan mundur dari putus, mundur ke awal jadian, dimundurin kayak film zaman dulu pakai pita kaset, terus di rewind mundur. Jadi orangnya tuh gerakannya mundur semuanya. Jadi ingatlah kejadiannya ketika makan sama dia atau jalan-jalan sama dia, tapi gerakannya mundur gitu, kayak video yang di rewind. Bayangin di rewind, sebenarnya cepet gitu. Ulangin aja, kayak 4 kali gitu. Tambah cepat, pengulangan kedua lebih cepat lagi. Pengulangan ketiga lebih cepat lagi. Tapi mundur gerakannya. Pengulangan keempat lebih cepat lagi. Terus rasain, ingat-ingat dianya. Jangan diulangin ya, jangan dimajuin lagi filmnya tadi. Tapi ingat-ingat momen sama dia. Mostly in kayak 1-2 menit begitu, feeling Anda hilang loh, galaunya. Terus kalau Anda ngerti skill ini, saya barusan cerita kayak begini, Anda ngerti skill ini. Lah kan nggak ada lagi namanya galau, nggak ada lagi namanya gagal move on. Anda bukan gagal move on, Anda nggak tahu caranya move on. Tapi kalau saya barusan kasih tahu ini dan Anda pakai dan Anda bisa move on, hilang kok itu feelingnya. Terus kalau sudah hilang, jangan digali-gali lagi, diingat-ingat lagi kok hilang ya feelingnya ya, kemarin sakit itu di mana gitu. Lah kan bodohnya Anda kalau kayak begitu. Itu kan istilahnya udah disembuhin, nyari sakit lagi kan. Kalau kayak itu yang terjadi adalah Anda stalking lagi, misalkan Anda buka-buka Instagram mantan dan sebagainya, Anda stalking lagi. Berarti Anda addicted to pain. Anda addicted disakiti. Karena Anda ternyata dibebaskan dari rasa sakit dan mencari lagi sakitnya. Nangkep? Itu yang disebut Anda tahu cara menggunakan otak. Ternyata otak bisa digituin ya. Oh, interesting nih. Kalau diputar mundur gambarnya, kan ada gambar yang muncul gambarnya begitu. Oh, kalau diputar mundur ternyata kok jadi rasanya hilang ya. Lah kan selesai ya. Kita nggak perlu lupa teman-teman. Kita tidak perlu time will heal. Enggak, itu Anda distracted yang iya. Diingat-ingat lagi ya, sakit lagi. Iya kan? Anda distracted aja. Maka untuk menghilangkan itu, ya udah gambarnya diputar mundur. Selesai. Nggak ada namanya time will heal segala itu. Nangkep? Keren banget ya kalau Anda ternyata bisa, oh otak itu bisa kayak begitu ya. Ya kan saya dulu teman-teman galau lah, putus pacaran galau lah, time will heal gitu kan. Wah, time will heal, diingat sedikit aja sakit lagi. Ya, jadi interesting ketika Anda jadi tahu, oh oke, ternyata kayak begitu ya. Wah, bos saya mukanya nyebelin banget ya. Tiap kali saya kerja itu mukanya kayak begitu tuh, ketemu gitu udah kayak sebel banget gitu. Ya bayangin aja sekarang. Kalau misalkan muka bos Anda yang nyebelin begitu, Anda ganti jadi kayak, kalau marah begitu ya, suaranya ganti aja jadi kayak Donald Bebek lagi ngomel tuh gimana tuh? Donald Bebek lagi ngomel tuh suaranya gimana? Kwak 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 gitu.
Anda ketawa nggak dalam hati itu kalau, jadi begitu dimarahin itu Anda malah senyum-senyum, ya. Nggak tahu kalau Anda malah dimarahin gitu ya. Dimarahin malah senyum-senyum. Tapi intinya adalah Anda berhasil memanage internal Anda sehingga jadi better. Kita nggak mau mengubah keadaan di luar loh. Kita belum berbicara itu. Kita berbicara gimana kita bisa manage ourselves dulu. Yang penting kita tuh happy, kita itu nggak galau, nggak bad mood, nggak negativity gitu. Tadi ada yang nanya gimana sih caranya memanage negativity. Saya tidak ada urusan sama negativity. Ngapain negativity di manage? Saya memanage yang lain-lain. Terus gimana dan caranya supaya selalu positif? Gimana caranya selalu positif? Oke, interesting. Jawaban saya adalah stok positif, stok kalimat positif di kepala saya banyak. Nah, sekarang dibalik nih di Anda nih. Coba deh, Anda ngobrol sama teman, sama keluarga, sama pasangan. Stok positivity-nya lebih banyak atau lebih sedikit? Kalau Anda punya stok negatif lebih banyak dan positifnya sedikit, maka ketika ada kejadian, refleks akan ngambil stok dari pemikiran negatif. Karena stoknya banyak. Negatifnya ada 10, positifnya 1. Jadi begitu ada kejadian, ya diambil langsung di otak itu, instan kan? Otak kan cepet ya. Yang diambil stok negatif. Tapi kalau Anda punya stok positifnya banyak, maka ketika ada kejadian, gitu ada stok positifnya yang diambil, Anda positif kan? Jadi orang positif kan? Sesimpel itu sebenarnya. Sekarang coba, kemarin saya ngobrol sama teman. Kalau ada orang dirampok, ada orang rampok deh. Apa positifnya? Wah, setengah mati dia mikirnya. Karena dia melihat bahwa kejadian itu ya udah pasti negatif. Nah, saya bilang bahwa setiap kejadian di belakangnya selalu ada intensi positif. Itu cara latihannya. Jadi apapun yang terjadi, orang tua marah-marah dan sebagainya, itu ada intensi positif. Nah, tugas Anda adalah belajar mencari tahu apa intensi positif di belakang sebuah kejadian. Latihan. Setelah Anda melihat itu, bisa melihat itu, maka stok positif Anda akan mulai bertambah. Oke, jadi sekarang ketika Anda balik lagi ke keluarga, mulai latihan itu bersama keluarga, pasangan dan anak. Karena ketika itu terjadi dan mereka terbiasa, hidup akan jadi lebih indah, luar biasa. Teman-teman, beberapa teman saya gitu ketemu anak saya, kok anakmu senyum terus ya? Memang nggak boleh senyum terus ya. Jadi mereka terbiasa hidupnya happy. Nggak ada, ya ada lah ya namanya anak kecil ya dimarahin atau apa itu ada lah. Tapi in general, they are happy. They are happy. Nah itu yang harus Anda latih tuh. Kalau di rumah Anda kok nggak happy ya, kok dikit-dikit marah. Dicari tahu tuh. Program apa yang sedang bekerja. Ingat, kita tidak menyalahkan orangnya, ya, tetapi adalah program di kepalanya. Program di kepalanya yang sedang berjalan apa. Ada orang yang kasihan sekali, dia tidak bisa berkomunikasi, sehingga kalau mau menegosiasikan sesuatu, dia menggunakan marah. Itu ada loh. Yang dikit-dikit marah, ini marah, itu marah gitu. Jadi kita bilangnya stylenya marah, ya, tetapi dia tidak memiliki kemampuan komunikasi yang cukup. Itu kasihan gitu. Kalau Anda lihat yang orang dikit-dikit marah, berarti dia tidak memiliki stok komunikasi. Dia hanya tahu satu cara komunikasi. Nggak banyak, caranya dia nggak banyak. Ya, jadi hanya tahu satu aja, yaitu marah. Kalau marah, gue diikutin. Nah, itu jadi buat kita yang ngerti program kayak begini, interesting. Berarti programnya sangat-sangat sedikit sekali. Makanya saya sudah mulai melatih anak saya kayak tadi. Kalian punya stok nih, punya berbagai macam feeling yang saya bilang tadi kan. Ada happy, ada sad, ada afraid, scared, ada excited, macam-macam. Kenapa? Kalau kalian lost di mall misalkan, kalau jalan-jalan di mall terus tiba-tiba kehilangan gitu ya orang tua. Kenapa kalian memilih scared? Terus responnya teriak-teriak misalkan. Why? Kenapa kalian nggak memilih excited? Seru nih, hilang di mall gitu ya, seru nih. Berarti aku bisa explore, mau lihat baju, mau lihat apa gitu. Saya bercandain gitu, mereka ketawa-ketawa. Ya kita bekali sih, kalau misalkan lost di mall, apa yang harus kamu cari? Security, Pak. Ya oke, good, security. Ya cari security dulu, ada stepnya semua. Nah kita ajari juga, kenapa kamu takut ketika lost? Why? Anak saya bekali kayak gitu sih. Kamu takut karena kamu tidak tahu mau ngapain, what to do-nya nggak tahu, harus ngapain semuanya nggak tahu. Itu kamu takut. Lost di mall itu kamu sendirian dan kamu takut. Tapi kalau di kamar sendirian kok nggak takut ya? Nah jadi saya mengajak mereka tuh berpikir kayak gitu. Kalau sendirian di mall, orang tuanya pas hilang begitu, dia bisa kayak takut ya, feelingnya gitu kan. Tapi kalau di kamar sendirian, kok nggak takut ya? Tapi anak saya itu lucu, kapan hari itu tiba-tiba yang gede itu bisa bilang ya, "Mah, tahu nggak mah? The biggest fear
is in our mindset. Kita nggak, buset anak kecil ngomongnya kayak begini, ini keren banget sih. Ya, tapi intinya adalah mereka itu masih kecil, bahkan belum 12 ya, 12 tahun itu mereka akan berubah lah. Nanti anak Anda umur 12 itu akan mulai berubah. Tetapi anak kecil bisa ngomong kayak gitu itu cukup menarik buat saya. Meskipun jadi mereka itu tahu teorinya, ketika praktek agak kesulitan. Kayak ketika sudah nangis ya nangis, ketika sudah ini. Tetapi karena programnya sudah ada, tinggal karena masih anak kecil aja, secara hormonal dan sebagainya itu masih anak kecil, maka memang emosinya akan dominan. Tetapi kalau mereka ngerti caranya bahwa the biggest fear itu di kepala, itu jadi gampang gitu. Jadi kayak nantinya modalnya udah ada di kepala itu, mindsetnya tuh udah ada. Jadi ketika nanti agak dewasa sedikit itu lebih gampang untuk ngajarinya. Adiknya lebih susah. Adiknya very challenging, very emotional. Jadi kalau sudah emotional tuh udah kayak gelap mata, main fisik tuh adiknya kayak begitu. Jadi kita tahu, yang gede ininya kognitifnya keren banget, fisiknya kurang. Tapi yang adiknya kognitifnya telat, tapi fisiknya lebih maju. Ya jadi dikit-dikit fisik gitu ya. Kalau kemarin ditandingin karate udah kapan tanding lagi begitu. Piala borong semua tuh kemarin, piala semua pada bawa 3 piala pulang gitu ya. Jadi ya oke lah ya, kita kasih kesempatan kayak begitu. But it's quite interesting ketika Anda ngerti tentang mindset dan melihat anak Anda pasangin mindset kayak begini. Sama pasangan, sama diri sendiri itu semua sama. So it's a communication guys. It's a skill berkomunikasi dengan diri sendiri. Ya, jadi itu. Ayo dong, kita is there any question seputar mindset? Kok kayaknya jadi semua pada ini, yang nonton juga cukup banyak, jadi harusnya topiknya cukup menarik nih. Nah, let's discuss guys. Saya masih punya waktu 20 menit lagi nih. Bahas tipsnya. Ya kan? Jadi semoga bermanfaat lah. Ini yang saya lakukan ke anak-anak saya sehingga mereka bisa menjadi the best version of themselves gitu ya. Nah, yang menarik lagi, kemarin tuh di Bali, anak saya tuh biasanya harus di-prepare dulu tuh. Ya, harus di-prepare dulu tuh kalau mau ada apa-apa. Kemarin tuh instan aja, tiba-tiba kita minta kayak, lu mau nggak ngisi itu, main piano di acara wedding. Anda lihat di Instagram saya kan. Dan langsung mau, oke, mau gitu. Saya jadi bilang ke istri saya, ini menariknya adalah ketika anak-anak kita itu tidak terlalu berkenalan dalam dengan rasa minder dan takut. Gak pede lah dan sebagainya. Dia tidak berkenalan dengan rasa minder, tidak berkenalan dengan rasa takut perform. Jadi disuruh perform aja. Dia nggak tahu rasanya minder gimana gitu kan. Salah aja. Cuma saya bisikin aja waktu mau ini. Nanti ya kalau salah ya, hajar aja, terusin aja. Gak usah pusing, gak usah terlalu dipikirin. Pokoknya jalan aja, hajar aja gitu. Jadi ya udah, mereka jalan aja. Nah itu yang menarik. Sementara ketika kita sudah besar, sok-sokan udah gede nih ceritanya nih, disuruh Instagram live kayak begini aja takut banget. Bisa nggak ada cara lain nggak selain webinar? Ada cara lain nggak selain harus live kayak begini? Muter aja begitu. Bayangin kalau anak saya, bayangin kalau ketika Anda dulu masih kecil, Anda tidak berkenalan dengan rasa minder dan takut. Bayangin kalau waktu Anda kecil Anda tidak punya atau tidak pernah berkenalan dengan rasa minder dan takut. Ketika dewasa, seperti apa Anda berterima kasihnya terhadap anak Anda ketika masih kecil? Happy banget saya waktu kecil tuh, saya nggak pakai minder, saya nggak masih takut. Ketika dewasa disuruh live kayak begini, udah merem aja jalan, enak banget kan? Seru ya, kayak begitu ya. Bagaimana mindset karyawan yang berubah usaha sendiri? Very good, nggak ada masalah kan? Anda mesti tahu bahwa karyawan bukan slave guys. Kalau mereka mau keluar dan mau bisnis sendiri, itu hak mereka. Anda tidak bisa mematok seumur hidup mereka akan bekerja dengan Anda. Anda punya rule, kita sebagai perusahaan punya rule. Tetapi kita tidak bisa hidup orang harus kayak begini seumur hidup buat saya gitu, nggak bisa lah. Itu kan hidup mereka. Emang Anda sendiri mau tuh kerja sama orang habis itu dipatok seumur hidup gitu? Nggak bisa usaha sendiri kan? Tiap orang beda-beda. Ada yang mau jadi karyawan sampai pensiun pun jadi profesional, ada, nggak salah juga. Tetapi kalau misalkan memang mau entrepreneur, ya nggak salah juga. Ada yang pengen jadi entrepreneur, setelah jadi entrepreneur balik jadi karyawan, nggak salah juga. Itu kan terserah mereka aja. Kita biasakan tidak ngejudge. Biasakan itu. Sosial media kita itu didesain untuk kita ngejudge. Hidup akan tenang, lebih tenang kalau tidak ngejudge. Sebenarnya gitu sih. Orang ini begini, orang ini begini. Saya nggak pusingin orang ini begini, orang ini begitu. Karena kita biasa ngejudge, problemnya munculnya begini. Dan kayaknya bisnis itu susah ya. Kalau saya mau masuk ke bisnis itu, banyak yang gagal. Lah kalau ada orang banyak yang gagal, apa hubungannya sama Anda? Kalau banyak orang yang berhasil, belum tentu Anda berhasil juga kok. You is you. Dirimu adalah dirimu. Jadi sebisa mungkin jangan dikait-kaitin sama orang lain.
resource orang berbeda-beda. Latar belakangnya berbeda-beda. Anda punya kemampuan sendiri, punya skill sendiri, punya latar belakang sendiri, punya network sendiri. Gak ada urusannya sama orang lain. Bahwa ada banyak orang lain pengen nyoba bisnis itu dan gagal, bukan berarti Anda akan gagal. Dan sebaliknya, bahwa banyak yang berhasil, belum tentu Anda berhasil juga. Jadi jangan disamain dengan banyak orang. Padahal kita kalau sudah ngomongin ekonomi kan pengen berbeda dari banyak orang ya. Istilahnya adalah, kalau banyak orang miskin, saya pengen jadiin 1% deh orang kaya. Kan pengennya begitu ya. Tapi kalau di sisi lain, kita selalu menyamakan diri dengan banyak orang, dengan kebanyakan orang. Nah ini kan otak kita yang tidak konsisten sebenarnya. Kamu mau kayak orang banyak, kamu mau kayak kebanyakan orang lain, atau enggak sebenarnya? That's the question. Coba direnungkan. Sebenarnya kamu tuh mau jadi kayak kebanyakan orang atau enggak? Kalau dari sudut pandang kekayaan nggak mau, Dan. Kebanyakan orang miskin. Saya mau jadi top 5% aja. Oke, good. Tapi begitu disuruh ngelakuin sesuatu, kan kebanyakan orang begini deh. Jadi lucu ya, menarik ya, kayak gitu ya. Saya memilih anak saya homeschool. Kemudian tapi nanti kalau homeschool, ya kebanyakan anak-anak kan ya memang normalnya sekolah. Makanya saya nanya, kamu mau jadi kebanyakan atau enggak? That's the question sebenarnya. Kalau kamu mau jadi kayak kebanyakan orang lain, ya lakukan seperti kebanyakan orang lain. Lakukan. Selesai. Jadi kalau ketika anak saya homeschool begini ya, saya sudah punya choices ya, bahwa anak saya homeschool. Saya akan ajarin semaksimal mungkin. Strateginya, mindsetnya, skillnya, resource-nya, semuanya saya akan ajarin mereka. Program di otak, saya install program di otak. Buat saya itu lebih penting daripada skill yang didapat ketika dia sekolah. Ya, oke? Paham ya? Karena kalau mereka punya program di otak, aku mau belajar topik A. Kalau aku gagal, aku akan coba lagi nih. Gagal, coba lagi nih. Ketika dia punya program itu, maka materi di sekolah jadi nggak penting. Kenapa nggak penting? Karena dia tinggal milih setelah itu. Oke, aku mau belajar programming misalkan. Dia kan bisa belajar sendiri nanti. Bukan belajar sendiri, maksudnya belajar sendiri. Dia bisa ngambil kelas kursus lah, apalah, bootcamp lah, apalah. Kan sekarang choices untuk belajar itu banyak sekali. Nah, jadi dia tinggal milih. Yang penting adalah programnya diinstal mau atau enggak. Ya, mau atau enggak. Tapi kalau pada dasarnya program yang terinstall adalah sekolah itu tekanan, belajar itu tekanan, maka sampai besar pun dia nggak akan mau belajar. Kemarin baru dengar podcastnya Deddy Corbuzier di App Noise, ada teori namanya fear monger. Motivasi kita lebih terjaga kalau kita ditakut-takutin seperti takut gak bisa biayain orang tua ketika sakit. Itu gimana? Motivasi cuma ada dua, yaitu gain and pain. Pain itu lebih menggerakkan, yes, tapi short term. Oke? Karena kalau misalkan ditakut-takutin seperti gak bisa biayain ortu ketika sakit, oke, maka kita akan gerak. Nanti ketika orang tua meninggal, motivasinya hilang. That's dangerous. Ada dikejar anjing, ada lari kenceng banget karena ada anjing yang ngejar. Tapi setelah ada belok di tikungan dan anjingnya nggak ada, Anda balik jalan. Itu problemnya. Ya, jadi dua-dua penting. Dua-dua penting. Mulai dari fear sama gain, dua-dua dipakai kalau saya. Makanya di kitab suci, Tuhan menciptakan ada Tuhan, ada setan, ada surga dan neraka. Jadi dua itu. Nggak bisa pakai fear doang. Fear is strong. Stronger. Ya, fear stronger. Jelas itu. Nggak bisa makan, kerjanya mati-matian. The power of kepepet. Setelah bisa makan, kerjanya lebih santai. Jadi memang kayak begitu. Kalau buat saya ajar dua-duanya di anak saya. Saya kasih dreamnya lumayan. Bisa ini loh, bisa itu loh, bisa ini loh, bisa itu loh, gitu kan. Tadi lucu. Hari ini saya bilang tadi kan mereka lagi main piano ya, latihan piano. Anak saya kalau udah latihan piano itu mintanya yang klasik, yang susah banget gitu. Jadi mereka bisa belajar sendiri, kayak dengerin dari YouTube. Bahkan orang main di YouTube di slow-mo sama dia tahu caranya belajar. Itu yang paling penting sih buat saya sih. Terus tadi saya bilang kayak, Papa mau live ya, mau IG live gitu. Anak saya yang besar ngomongnya apa? Papa mau cerita yang pelajaran tadi pagi ya. Lucu banget gak sih? Tadi pagi itu saya ajarin anak saya waktu breakfast, itu list building teman-teman. Cara mendapatkan 4 miliar dari list building. Nah itu saya udah bikin videonya, mungkin Senin nanti saya upload sih. Cerita gimana saya sama anak saya, saya cerita tentang list building ke anak saya. Waktu saya ajarin tadi pagi ketika breakfast pun, anak saya komentarnya cukup lucu sih. Dia bisa bilang kayak, ini, ya, ngerti, ini sering denger nih Papa kalau live nih. Ya jadi lucu ya, ketika saya live kayak begini, di kepala mereka tuh udah kayak, apa ya, pelajaran yang masuk terus-terusan setiap hari. Jadi, it's quite interesting. Enak punya lingkungan yang positif dan produktif. Iya, enak emang. Tadi dari anak pensil saya penasaran ya, simple banget sih solusinya tapi nggak mudah dijalaninya, tergantung orangnya. Itu topik itu tentang yang sebelah mana ya tadi ya? Penasaran saya. Bentar saya scrolling lagi, ada yang kelompatan nggak?
Kok cara ngatasi negatif mind gimana ya? Negatif mind nggak perlu diatasi, teman-teman. Yang perlu adalah Anda pikirkan positif mindsetnya apa. Jadi negatifnya nggak usah diurusin. Lupain aja. Abaikan, bukan dilupain. Lupain nanti challenging lagi. Abaikan aja. Anda langsung pikirin, positifnya apa? Gitu. Jadi nggak usah terlalu, ini negatifnya dibahas gitu. Semakin negativitinya dikasih ruang dan tempat dan waktu, dia akan bercokol lebih kuat lagi negativitinya. Jadi langsung pikirkan hal yang positif apa yang mau Anda pegang. Gitu sih. Nah, ngomongin tentang beberapa Instagram post saya beberapa hari yang lalu, sebenarnya bayangin gini deh di kepala Anda. Oke. Ini exercise bareng-bareng nih teman-teman, mumpung ada banyak banget nih yang live bareng ini ya. Exercise bareng-bareng. Bayangin di benak Anda, otak Anda ya, di benak Anda begitu ya. Hidup Anda itu ada di ruangan kosong. Ruangan kosong, putih, polos, kosong. Kira-kira Anda mau desain ruangan Anda itu seperti apa? Anda mau hidup Anda itu seperti apa? Kerjaan itu seperti apa? Gadget yang Anda miliki itu seperti apa? Desain sendiri aja semuanya di kepala. Jadi kosongin dulu. Yang sudah berantakan itu udahlah, masukin ke gudang dulu, kita kosongin dulu, Anda desain lagi. Kira-kira kalau hidupnya seperti yang desain Anda itu menarik nggak? Nah kalau itu nggak menarik, coba apa yang membuat tidak menarik, keluarkan dulu, isi dengan sesuatu yang menarik. Apa yang kira-kira membuat Anda menarik? Nah dengan exercise ini, harapan saya adalah Anda terbiasa mendesain sesuatu di kepala Anda yang bisa memotivasi Anda. Jadi kalau Anda bisa berhasil bisnis Anda, kondisi berhasil itu kayak apa sih? Saya mau sukses nih, Dan. Sukses itu kayak apa sih? Gambarin dulu sukses itu kayak apa. Gambarin dulu desainnya kayak apa. Income saya segini lah, bisa jalan-jalan ke sana lah, dan sebagainya. Digambarin dulu itunya. Digambarin dulu supaya apa? Supaya Anda ngerasa motivasinya muncul. Itu tugas Anda. Kalau Anda ikut seminar motivasi, atau Anda dimotivasi oleh orang lain, maka sebenarnya adalah mereka yang menggambar ruangan itu untuk Anda. Tapi akan lebih keren hasilnya kalau Anda bisa menggambar lebih indah daripada kata-kata motivator. Motivator nggak salah, dia hanya menggambar sesuatu tetapi generalisasi. Karena apa? Karena semua orang dianggap sama kan. Satu ruangan ada 100 orang, 200 orang dimotivasi. Well, tiap orang punya mimpinya berbeda-beda. Ada yang memotivasi misalkan pengen punya pasangan, ada yang pengen bawa orang tuanya umroh misalkan, ada yang pengen nyekolahin anaknya ke luar negeri, kan beda-beda ya. Nah, maka dari itu tugas Anda adalah mendesain sesuatu yang menarik di kepala. Ini baru di kepala loh. Ambil yang namanya quiet time. Jadi mumpung weekend kayak begini, udah deh, mau tidur nanti sebelum Anda tidur, kosongin dulu, digambar dulu hidup kayak apa yang sebenarnya Anda mau. Ya, jadi kayaknya hari ini kita ngomonginnya lebih banyak ke mindsetnya daripada ke bisnisnya ya. Tapi but it's okay, bisnis kita bisa bahas next time. Mumpung ngobrolin mindset ini mumpung lagi seru aja. Ya, jadi Anda desain dulu di kepala Anda, hidupnya kayak apa sih sebenarnya yang Anda inginkan tuh kayak apa. Jangan-jangan Anda cuma memikirkan yang Anda tidak mau, tapi lupa memikirkan apa yang Anda mau. Seringnya kayak begitu kan. Saya nggak mau punya utang, saya nggak mau inilah, saya nggak mau dikejar-kejar pinjol dan sebagainya. Ya itu yang nggak kamu mau. Yang kamu mau apa? Saya nggak mau BBM naik. Ya, saya tahu nggak mau BBM naik. Tapi yang kamu mau apa? BBM turun. Kenapa nggak mikirin income-nya naik itu misalkan. Jadi apa yang Anda mau, pikirkan itu yang di dalam kontrol Anda. Karena kalau di dalam kontrol Anda akan lebih mudah dicapai daripada yang di luar kontrol Anda. Oke, sip. Nah ini pertanyaan lagi nih. Mindset buat ngambil keputusan biar nggak kebanyakan galau gimana? Oke, ada beberapa teknik. Teknik pertama saya gunakan biasanya saya tulis plus minusnya. Saya plus minusnya. Kayak saya ini lagi pengen beli laptop nih. Saya tulis tuh plus minusnya. Kalau ini apa. Plus minusnya. Banyakan mana plus atau minusnya. Kita bisa hidup nggak dengan minusnya itu? Kalau kita milih yang ini, plusnya ini, minusnya ini, can we live dengan konsekuensinya di situ? Nah itu bisa nggak kita? Itu. Cara yang kedua saya rada-rada lupa nih. Cara yang kedua itu saya biasanya pakai collapsing anchor. Jadi saya ngebayangin kondisi A, saya bayangin kondisi B, tapi saya rada-rada lupa nih collapsing anchor ini. Saya nggak pernah pakai soalnya. Jadi dirasain kondisi A, pilihan A atau pilihan B, pilihan A atau pilihan B gitu ya. Dirasain. Habis itu dibawa masuk ke sini gitu. Kira-kira yang terasa paling enak itu yang A atau yang B, kurang lebih gitu. Tapi saya lupa detailnya. Saya jarang pakai banget ini soalnya. Saya nggak punya problem dengan keputusan soalnya. Nah, sekarang dari tadi kita belajar tentang program otak. Ketika ngomong tentang keputusan, ternyata ada program otak namanya pengambilan keputusan untuk X. Nah, sekarang PR Anda sebenarnya adalah mengenali diri Anda.
Kalau Anda mengambil keputusan untuk sesuatu, programnya gimana? Urutannya itu gimana? Jangan-jangan ada orang yang kalau ngambil keputusan harus selalu nanya pasangan. Harus itu. Kalau ngambil keputusan sendiri nggak enak rasanya. Atau harus nanya orang tua misalkan. Harus nanya orang tua. Minta izin beda sama ngasih tahu ya. Kalau Anda anak kecil minta izin. Kalau sudah besar nggak. Saya dulu terjebak di situ. Di tahun berapa ya? Awal-awal bisnis saya. Saya yang istilahnya adalah lama-kelamaan karena sering kali ngobrol sama orang tua begitu ya. Akhirnya jadi minta izin untuk melakukan sesuatu di ranah bisnis saya. Dan saya ngerasa itu, loh kok gini ya? Ini nggak bener. Karena kalau minta izin, ya nggak benar dong. Ini bisnis saya kok. Akhirnya saya mengubah mindsetnya ngasih tahu. Sama-sama cerita sebenarnya, tapi di mindset itu beda banget. Minta izin tuh kayak kalau nggak diizinin nggak jalan, sama ngasih tahu. Ngasih tahu pun kalau dibilangin yang ini nggak boleh gitu, tetap aja sih sebenarnya sih. Tetapi ini cuman kayak internal aja bahwa saya bisa ambil keputusan. Karena kalau misalkan Anda tidak bisa ngambil keputusan dan harus diputuskan oleh orang lain, kalau program ini dibiarkan lama itu berbahaya. Anda jadi nggak bisa punya pengambilan keputusan sendiri. Nah itu mesti dilatih tuh. Kemudian ada program-program yang instan. Kalau siapa di sini kalau yang beli gadget ya udah instan. Pokoknya ini keluar beli gitu. Kalau saya nggak bisa instan untuk beli gadget. Saya risetnya itu bisa semua video saya tonton. Semua video tentang gadget apapun saya tonton. Saya barusan ngambil Fold 4. Ini saya live pakai Samsung S22 dan ini saya barusan ngambil Fold 4. Jadi saya punya dua sekarang. The reason kenapa saya ngambil ini, kemarin kan saya pakai Fold 3. Fold 3 saya ganti ke S22 karena kameranya nggak bisa buat ngevlog. And apparently kemarin saya riset udah panjang tuh tentang Fold 4 tuh. Tapi kemarin ada satu video yang memberikan saya finally decide untuk ngambil ini, yaitu tes kameranya between S22 dan Fold 4. Itu tesnya semua, termasuk dipakai ngevlog jalan begini, shake ininya, stabilisasinya gimana dan semuanya. Kalau low light dan sebagainya. Ketika saya merasa bahwa hasilnya ternyata imbang, kadang menang ini kan, saya decide untuk beli. Kayak gitu sih. Jadi saya punya set of rule untuk decision di kepala saya. Decision tuh kayak begini. Nah, sekarang kalau Anda belajar mentoring gitu ya. Sebenarnya mentoring itu adalah Anda tidak punya set of rule di kepala Anda nggak punya urutannya. Anda belajar ke orang lain, di mana Anda belajar pinjem urutan mereka lah. Jadi kalau Anda misalkan belajar tentang list building mastery, misalkan ke saya, Anda nggak punya gambarannya list building mastery itu kayak apa. Maka ketika Anda ikut kelas saya, maka yang terjadi adalah Anda meminjam urutan yang saya punya. Saya kan cerita tuh, frameworknya kayak begini. Dan Anda lihat, urutannya begitu ya. Oke, saya catat. Maka yang terjadi adalah Anda meminjam urutan dari orang yang sudah pernah melakukan itu, sehingga Anda bisa meniru. Harapannya adalah, kalau Anda melakukan step yang sama, maka Anda bisa mendapatkan hasil yang kurang lebih sama. Itu yang disebut dengan belajar itu kayak begitu. Oke? Mengambil framework dari orang lain. Itu sih. So, ya, waktunya juga udah hampir habis ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang pengen belajar digital marketing, list building dan sebagainya, gimana sih caranya dapetin prospek? Kalau Anda punya bisnis gitu, mau nggak sih punya 10.000 kontak WA tertarget dari market Anda gitu kan? Nah, itu belajarnya di list building mastery. Acara berikutnya tanggal 29 Oktober di Surabaya. Jadi langsung aja klik link di bio saya kalau misalkan mau ikutan belajar di Surabaya. Ya, jadi langsung di situ praktek, jadi belajar dari pagi, siangnya praktek, bikin landing page, langsung lemparin ke market. Kemarin, di batch 1 yang di Jakarta tanggal 15 kemarin, ada orang dalam waktu 4 jam saja, itu bisa dapetin 620 prospek, leads, database. Crazy. Jadi saya sampai, wow, oke, dalam waktu 4 jam bisa dapat segitu. Gitu. Endorse saya nggak kelihatan pertanyaannya, jadi please posting ulang aja, saya nggak kelihatan. Bagaimana kemudian ini modeling orang sukses? Saya nanya, urutan berpikirnya kayak apa? Pertimbangannya apa saja? Jadi saya nanya gitu. Skill pertanyaannya jadi penting ketika pengen memodel orang sukses. Jadi orang sukses disuruh ngajarin gimana caranya mereka sukses, belum tentu bisa ngajarin. Mereka cuma bilang apa? Kerja keras lah, bangun pagi lah, dan sebagainya. Ya gue udah bangun pagi dari dulu gitu kan, tapi ya nggak sesukses kamu gitu kan. Jadi ada yang perlu digali gitu. Jadi Anda mesti bisa menggali. Endorse saya nggak ketemu loh pertanyaannya. Saya itu udah scroll dari tadi itu nggak ketemu loh pertanyaannya. Jadi please let me know pertanyaannya yang sebelah mana. Ini saya scroll sampai nggak ketemu. Jadi please let me know. Saya kasih waktu ya a few minutes sebelum saya akhiri. Gitu teman-teman. Jadi ternyata ya menguasai mindset, mengetahui cara kerja otak itu cukup menarik sih. Dan itu pelajarannya kalau Anda mau belajar itu di kelas NLP namanya. Jadi silakan
browsing sendiri NLP. Kalau mau belajar di kelasnya Pak Hing juga oke. Kasih tahu aja, tahu dari saya gitu ya. Kalau misalkan ikut kelasnya Pak Hing. Saya belajar NLP itu 10 tahun. Tiap tahun belajar 10 tahun. Dari tahun 2009 sampai kurang lebih tahun berapa tuh. Ya pokoknya saya ikut terus. Sehingga akhirnya sudah biasa gitu. Sudah biasa dengan kayak begini. List building black book dan flash disknya apakah masih works di zaman sekarang? Ya iyalah. Ya iyalah. Cara benerin mindset kalau udah kenalan sama rasa minder gimana? Kalau sudah kenalan rasa minder, berarti ingat-ingat kamu juga pernah kenalan dengan rasa bangga. Nah, ingat-ingat tuh kejadian-kejadian yang membanggakan itu tadi. Jadi gak usah difokusin ke mindernya, fokusin ke apa sih yang membanggakan orang di sekitar Anda, orang tua, teman dan sebagainya. Pernah memuji kita apa? Ingat-ingat di situ. Jadi lupakan mantan ya. Jadi mindernya itu mantan. Yang baru sekarang adalah rasa bangga, proud. Sehingga Anda bisa bangga, pede, ngomong di depan umum, gitu misalnya. Gitu. Kalau list building nggak works ya teman-teman, saya nggak bangun Tribelio, gitu aja. Di kepala saya, Tribelio itu, list building itu works masih jauh ke depan, pasti works. Karena setiap bisnis itu butuh customer. Bayangin aja, mau nggak sih? Tadi saya nanya tuh, mau nggak sih kamu punya 10.000 kontak WA dari target marketmu, yang bisa kamu kontak WA atau email, kamu bisa ceritain tentang produkmu dan mereka beli, dapetin 10.000 kayak gitu, mau nggak? Kayak saya ngomong semuanya mau. Saya mau, semuanya mau. Jadi literally masih works. Public speaking belajar juga. Saya nggak belajar public speaking. Saya langsung melakukan public speaking dan mengamati para expert public speaking melakukan itu ya, public speakingnya, dan saya mempelajari langsung dari cara mereka ngomong dan sebagainya sih. Mana tadi yang ini? Bagaimana cara Kun ini mencapai 100 juta pertama? Apa yang Kun ini lakukan untuk mencapai 100 juta itu? Kalau nanya pertama sih, saya pertama ya jual suplemen ya, 100 juta pertama saya. Ketika itu jual suplemen. Tapi kalau diaplikasikan ke sekarang kan beda ya. Dulu saya harus import sendiri, jadi perjalanannya agak berbeda dengan sekarang. Kalau sekarang kan simple ya, saya jualan buku aja. Saya jualan buku saya itu sebulan pertama aja 1 miliar. Jadi begitu saya launching buku kayak List Building Black Book gitu, 1 bulan itu 1 miliar. Jadi jangan hanya 100 juta, itu udah lewat sih. Kadang jadi over proud, gimana tuh? Apa jeleknya kalau jadi over proud? Asal Anda tidak jadi kemudian menjatuhkan atau menjelek-jelekkan orang lain, kan gak ada urusannya. Terlalu pede gitu, ya gak ada masalah kan. It's a good thing. Kecuali Anda tiba-tiba jadi jahat gitu ya, jadi menjelekkan orang lain. Kalau saya ganteng, kalau lu jelek gitu, misalnya. Kalau gue kaya, lu siapa? Orang miskin ya. Tindakan Anda jadi kayak begitu, itu jadi masuk ke ranah judgment. Nah kalau ke ranah judgment, jangan. Itu berarti gak benar. Oke. Tetapi kalau cuman, oh saya pede aja, nggak masalah. Saya pede-pede aja kok, gitu, nggak ada masalah. Bisnis yang bagus itu B2B atau B2C, nggak ada masalah, dua-dua bagus. Bagaimana membangun tim yang tidak menjadi beban? Iya, timnya masih punya KPI. Timnya masih punya KPI dan performance-nya harus diukur lewat KPI itu tadi. Itu aja sih menurut saya. I think kalau kamu bilang timnya menjadi beban, berarti timnya tadi tidak punya KPI. Biasanya gitu. Nah, kalau untuk mau belajar tentang KPI, tentang tim dan sebagainya, belajarnya di Idea Cloud. Jadi belajarnya di Idea Cloud Incubator. Itu Anda belajar tentang operational, setting job desk, KPI, recruiting, dan sebagainya. Kok cara atur untuk nggak multitasking? Karena masih multitasking, takut rugi kerjaan kelewat. Pakai Pomodoro aja, belajar Pomodoro aja. Jadi di set waktunya 25 menit A, 25 menit B gitu, dan seterusnya. Alright guys, so I think itu aja. Ya, jadi malam hari ini Anda belajar banyak tentang mindset. Ingat satu hal, ini pesan saya terakhir nih ya. Kalau kita nggak usah debat ya tentang mindsetku benar, mindsetmu salah, itu nggak penting. Hal itu tidak penting sama sekali. Yang penting adalah kalau hidup Anda banyak susahnya, berarti mindset Anda banyak salahnya. Gitu aja. Ya, saya nggak akan bilang, oh mindsetmu salah dan sebagainya, tapi kamu lebih happy dari saya. Nggak penting, ya kan? Kalau kamu sudah happy dengan hidupmu, ya berarti mindsetmu udah oke. Karena tujuan kita hidup itu apa sih? Bahagia. Mau duit banyak, kalau nggak bahagia juga stres, ya kan? Ya intinya adalah kita tuh pengen hidup tuh bahagia, damai gitu kan ya sebenarnya kan. Jadi jangan berdebat tentang mindset tetapi kita sendiri tuh nggak happy. Jadi ingat-ingat aja kalau hidup kita nggak bahagia berarti mindset kita banyak salahnya. Jadi jangan nyinyirin orang dan sebagainya gitu kan. Nyinyir sendiri itu kan kita nggak happy ya sebenarnya ya. Kita ngiri lah, kita marah lah, kita apalah, kan nggak nyaman sebenarnya. Emang Anda mau ngebahas sama anak Anda tentang nyinyirin orang lain gitu misalkan, kan nggak juga. So anyway, kita tuh cuma pengen itu aja sih, hidup
bahagia gitu. Alright guys, thank you so much ya udah menemani saya. Semoga dapat banyak insight. Kita ketemu lagi di live berikutnya. Thank you so much guys, and see you in Surabaya buat Anda yang ikutan belajar di List Building Mastery Surabaya tanggal 29 Oktober. Have a great weekend teman-teman. Good night. Bye bye.